Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Zahra dengan NPM 101214667 dari kelas C10 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan sedikit mereview materi chapter 2 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, yaitu Industri Jasa di Era Revolusi Industri 4.0, Dinamika Bisnis Jasa dan Pentingnya Pemasaran Jasa, dengan dosen pengampu, Pak Aldi Santo Hegiarto, SEMM. Saya mengambil materi ini dari buku Manajemen Pemasaran Jasa dengan penulis Fitria Halim dan kawan-kawan. Penerbitnya Yayasan Kita Menulis dengan tahun terbit 2021. Industri jasa di era revolusi industri 4.0. Gelombang revolusi industri 4.0, masyarakat 5.0, dan transformasi digital menjadi peran penting perubahan dunia global yang semakin cepat dan tak terbatas. Sektor jasa mendominasi perekonomian dunia saat ini karena pertumbuhan bisnis yang cukup besar pada sektor jasa selama beberapa dekade terakhir. Layanan industri mampu memberikan kontribusi besar bagi kekayaan nasional dan telah menjadi sumber lapangan kerja yang penting. Persaingan antar perusahaan meningkat dengan meningkatnya jumlah layanan, sehingga perusahaan harus menggunakan strategi dan taktik baru untuk menanggapi kebutuhan dan harapan pelanggan yang berubah. Layanan dianggap sebagai sumber penting dalam membuat diferensiasi serta cara mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Bahkan, pabrik beralih ke aspek layanan dari operasi bisnis mereka untuk membangun preferensi valuasi saham dan peningkatan merek. Sebagai konsekuensi dari munculnya ekonomi jasa, pengetahuan yang mendalam dan keterampilan kompetensi dalam memasarkan dan mengelola layanan menjadi sangat penting untuk kesuksesan bisnis perusahaan. Keterampilan kompetisi dalam memasarkan dan mengelola layanan menjadi sangat penting untuk kesuksesan bisnis perusahaan di era ekonomi jasa saat ini. Dianggap sebagai sumber penting dalam buat diferensiasi serta cara mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya, karakteristik jasa. Yang pertama ada intangibility, jasa tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat diraba, tidak dapat didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Kedua, inseparability. Jasa tidak dapat dipisahkan, jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, heterogeneity. Jasa meningkatkan kualitas layanan. Pentingnya pemantauan dan kontrol untuk memastikan standar yang konsisten seperti tata rambut dan pengasuhan bayi. Yang keempat, perishability. Jasa mudah rusak. Layanan berbeda dengan barang karena tidak dapat disimpan, tidak dapat dijual kembali, atau tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya, dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Pengelolaan permintaan dan kapasitas jasa akan bisa dilakukan dengan baik apabila manajemen memahami dengan baik pula faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas dan permintaan jasanya. Kemudian disusul dengan strategi-strategi untuk menyesuaikan permintaan dan kapasitas, manajemen perolehan, dan strategi antrian. Selanjutnya, kendala kapasitas. Ada 4 kendala kapasitas, yaitu yang pertama waktu. Contohnya seperti pengacara. Mereka membutuhkan waktu yang efektif untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, karyawan atau SDM. Penempatan atau alokasi karyawan yang tepat dan tingkat kecakapan yang dimiliki oleh perusahaan sangatlah penting. Yang ketiga, peralatan. Contohnya, biro iklan akan kebanjiran permintaan pembuatan iklan ketika Ramadan, terutama menjelang Hari Idul Fitri. Yang keempat, fasilitas. Biro iklan menghadapi kendala fasilitas fisik seperti jumlah kamera, lampu-lampu studio, dan alat-alat editing yang terbatas. Selanjutnya, pola permintaan. Manajemen permintaan adalah proses pergeseran waktu permintaan untuk mengurangi puncak permintaan dan meningkatkan lembahnya.
Hal ini dapat mengurangi gangguan kapasitas yang terjadi jika ada pengelolaan permintaan. Adapun strategi untuk menyesuaikan permintaan dan kapasitasnya, yang pertama, pergeseran permintaan agar sesuai dengan kapasitas. Tujuannya adalah untuk mendorong perusahaan agar dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan lebih baik, sehingga permintaan laten dapat menjadi permintaan real. Yang kedua, mengubah kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan konsumen dengan menambah atau memperluas kapasitas selama periode permintaan puncak. Yang ketiga, mengatur kapasitas sejalan dengan fluktuasi permintaan, seperti penggunaan pekerja paruh waktu. Manajemen perolehan dapat membantu organisasi menemukan keseimbangan antara harga, segmen pasar, kapasitas yang digunakan untuk memperoleh profit optimum dengan kapasitas yang terbatas. Adapun strategi antrian, yang pertama menetapkan urutan operasi yang logis, banyak susunan antrian, menerapkan proses pemesanan, dan membedakan jenis konsumen yang menunggu berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.